warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazwa Nur Rahmawati dengan NIM 6423069. Perkenalkan, nama saya Anggi Rizky Mania dengan NIM 642300471. Perkenalkan, nama saya Indah Agustin dengan NIM 6423044. Perkenalkan, nama saya Rika Nantari Saputra, NIM 4231598. Di video kali ini kami akan mempresentasikan materi yang berjudul budget biaya pabrik tidak langsung. Pertama-tama, sebelum saya menjelaskan apa itu pengertian dari budget biaya pabrik tidak langsung, saya akan menjelaskan dulu apa itu pengertian budget. Budget itu sama dengan anggaran. Nah, penganggaran atau penyusunan anggaran ini adalah proses penyusunan rencana keuangan organisasi yang dilakukan dengan cara menyusun rencana kerja pada waktu tertentu, umumnya 1 tahun, dan dinyatakan dalam satuan moneter. Penganggaran merupakan bagian dari proses perencanaan organisasi yang secara umum meliputi perencanaan strategi, penyusunan program atau programming, dan penyusunan anggaran atau budgeting. Nah, sesuai slide yang akan dibahas, pengertian dari anggaran biaya operasional pabrik adalah suatu perencanaan yang terperinci mengenai biaya-biaya tidak langsung yang dikeluarkan sehubungan dengan proses produksi selama periode yang akan datang. Nah, meliputi jenis biaya, waktu, serta tempat atau departemen di mana biaya itu terjadi. Nah, pengertian dari budget biaya pabrik tidak langsung ini adalah budget yang merencanakan secara sistematis dan lebih terperinci tentang waktu selama periode tertentu yang akan datang. Nah, biaya ini biasanya sering disebut sebagai biaya overhead. Biaya ini merupakan elemen konstruksi yang relatif besar dan sulit pengendaliannya, serta tidak dibebankan secara langsung kepada suatu hasil produksi tertentu. Next slide, ada pentingnya budget biaya pabrik tidak langsung untuk perusahaan. Yang pertama ada pengendalian biaya. Nah, pengendalian biaya ini menurut R.J. Mockler tahun 1972, pengendalian adalah usaha yang sistematis untuk menentukan standar yang sesuai dengan sasaran perencanaan, merancang suatu sistem informasi, membandingkan pelaksanaan dengan standar, kemudian mengambil tindakan pembentulan yang diperlukan agar semua sumber daya digunakan secara efektif dan efisien dalam rangka mencapai sasaran. Jadi budget biaya pabrik tidak langsung ini membantu perusahaan mengendalikan biaya yang tidak terkait langsung dengan produksi seperti pemeliharaan mesin, biaya listrik dan air, gaji non-produksi, dan biaya administrasi. Dengan anggaran ini, perusahaan dapat memastikan bahwa pengeluaran tetap dalam batas yang direncanakan. Kemudian yang kedua ada penyusunan harga pokok yang akurat. Biaya tidak langsung sering kali mempengaruhi harga jual produk. Jika biaya ini tidak direncanakan dengan baik, harga produk dapat kurang tepat, yang pada akhirnya dapat mengurangi margin keuntungan produk atau membuatnya tidak kompetitif di pasar. Kemudian ada nomor 3, meningkatkan efisiensi operasional. Budget biaya pabrik tidak langsung membantu perusahaan menemukan bagian mana yang perlu diperbaiki atau dikurangi. Memantau biaya tidak langsung secara teratur membantu perusahaan menemukan cara untuk meningkatkan efisien dan mengurangi pemborosan. Nomor 4, ada perencanaan jangka panjang. Budget ini dapat digunakan oleh perusahaan untuk membuat rencana jangka panjang yang lebih baik, seperti ekspansi bisnis, investasi dalam teknologi baru, atau pembangunan infrastruktur pabrik. Keputusan investasi di masa depan sering mempengaruhi oleh biaya tidak langsung. 5, ada evaluasi kinerja operasional. Manajemen dapat mengevaluasi kinerja operasional secara keseluruhan dengan membandingkan biaya yang dianggarkan dan biaya aktual. Jika ada penyimpangan anggaran yang signifikan, manajemen dapat segera mengambil tindakan yang diperlukan. Nomor 6, yaitu mendukung keputusan strategis. Data yang akurat terkait biaya tidak langsung diperlukan untuk membuat keputusan strategis seperti menutup pabrik, menambah lini produksi, atau meningkatkan kapasitas. Budget biaya pabrik tidak langsung memberikan informasi penting untuk pengambilan keputusan ini. Nomor 7, yaitu meminimalkan resiko keuangan. Perusahaan dapat mengurangi resiko keuangan yang terkait dengan biaya yang tak terduga atau membengkak dengan merencanakan atau mengawasi pengeluaran
biaya tidak langsung ini. Nah, anggaran ini membantu manajemen mengantisipasi masalah finansial. Secara keseluruhan, budget biaya publik tidak langsung adalah alat penting yang membantu perusahaan menjaga kesehatan uang, meningkatkan efisiensi operasional, dan membantu dalam perencanaan dan pengambilan keputusan yang strategis. Lalu yang selanjutnya ada kegunaan budget biaya pabrik tidak langsung. Yang A ada budget harga pokok produksi, yaitu bersama-sama dengan budget biaya bahan mentah dan budget upah tenaga kerja langsung. Yang B ada budget harga pokok penjualan, yaitu bersama-sama dengan budget biaya bahan mentah dan budget upah tenaga kerja langsung. Lalu yang C ada juga budget persediaan atau inventory budget, yaitu budget biaya pabrik tidak langsung membantu biaya penyimpanan barang, setengah jadi dan barang jadi yang belum dijual yang berdampak pada nilai persediaan di akhir. Yang D ada budget biaya operasional atau operating expense budget, yaitu rencana biaya operasional yang harus memperhitungkan biaya tidak langsung pabrik seperti utilitas, pemeliharaan, dan asuransi. Lalu yang E ada budget investasi aset tetap atau capital expenditure budget. Pengalokasian budget biaya pabrik tidak langsung dapat menunjukkan bahwa perawatan yang lebih baik, peralatan baru, atau peningkatan fasilitas itu diperlukan. Lalu yang F ada juga budget laba rugi atau profit and loss budget, yaitu dengan mempertimbangkan semua biaya langsung dan tidak langsung. Budget biaya pabrik tidak langsung juga membantu menghitungkan laba atau rugi yang akan dicapai perusahaan. Lalu selanjutnya ada juga perbedaan budget biaya pabrik tidak langsung dengan biaya pabrik tidak langsung, yaitu biaya pabrik tidak langsung biasanya disebut dengan biaya overhead. Biaya overhead pabrik adalah biaya produksi selain biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja yang diperlukan untuk mengolah bahan baku menjadi barang jadi. Sedangkan budget biaya pabrik tidak langsung adalah perkiraan atau rencana biaya overhead pabrik yang akan dikeluarkan dalam jangka waktu tertentu sebelum biaya benar-benar terjadi, biasanya digunakan untuk perencanaan dan pengendalian biaya. Lalu ada juga komponen yang termasuk dalam budget biaya pabrik tidak langsung, yaitu biaya bahan baku tidak langsung, ada juga biaya tenaga kerja tidak langsung, ada biaya utilitas, ada juga biaya pemeliharaan dan perbaikan, biaya penyusutan, dan biaya sewa pabrik. Selanjutnya ada langkah-langkah yang tepat dalam penyusunan budget biaya pabrik tidak langsung. Yang pertama ada identifikasi biaya tidak langsung. Identifikasi biaya tidak langsung adalah mengidentifikasi semua jenis biaya tidak langsung yang akan dikeluarkan, dan ini mencakup biaya seperti listrik, pemeliharaan mesin, gaji tenaga kerja tidak langsung, dan biaya sewa. Yang kedua ada klasifikasikan biaya. Setelah mengidentifikasi biaya, klasifikasikan biaya tersebut ke dalam kategori yang relevan seperti biaya tetap dan variabel. Dan ini membantu dalam analisis dan perencanaan lebih lanjut. Yang kedua ada perencanaan jumlah dan waktu. Tentukan jumlah dan waktu pengeluaran untuk setiap jenis biaya. Ini melibatkan analisis historis dan proyeksi untuk memastikan bahwa anggaran mencerminkan kebutuhan yang realistis. Yang keempat ada penghitungan total biaya. Hitung total anggaran biaya pabrik tidak langsung berdasarkan komponen yang telah direncanakan. Pastikan untuk menjumlahkan semua biaya yang telah diidentifikasikan dan diklasifikasikan. Yang kelima ada evaluasi dan revisi. Anggaran harus dievaluasi untuk memastikan apakah itu realistis dan sesuai dengan proyeksi penjualan dan produksi. Jika diperlukan, lakukan revisi untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi. Yang keenam ada implementasi dan monitoring. Setelah anggaran disetujui, implementasikan anggaran tersebut dalam proses produksi. Lakukan pengawasan rutin untuk memastikan pengeluaran sesuai dengan anggaran. Selanjutnya ada manfaat anggaran biaya overhead. Yang pertama ada mengetahui penggunaan biaya secara lebih efisien. Yang kedua, menentukan harga pokok produk secara lebih tepat. Yang ketiga, mengetahui pengalokasian biaya overhead pabrik sesuai dengan tempat departemen di mana biaya dibebankan. Yang keempat, ada sebagai alat pengawasan sebagai overhead pabrik. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi penyusunan anggaran BOP. Yang pertama, anggaran unit yang akan diproduksi terutama yang berkaitan dengan kualitas
kualitas dan kuantitasnya dari waktu ke waktu selama periode yang akan datang. Yang kedua, sebagai standar yang telah ditetapkan perusahaan, misalnya standar pemakaian bahan pembantu, pemakaian listrik, dan sebagainya. Yang ketiga, sistem pembayaran upah yang dipakai oleh perusahaan. Yang keempat, metode depresiasi, khususnya terhadap aktiva tetap. Yang kelima, metode alokasi biaya yang dipakai oleh perusahaan untuk membagi biaya-biaya yang semula merupakan satu kesatuan menjadi beberapa kelompok biaya di mana biaya tersebut terjadi. Kemudian ada perhitungan dan penyelesaian budget atau anggaran biaya pabrik tidak langsung. Contohnya seperti yang ada di mapping belakang saya. Dasarnya gaji tenaga kerja tidak langsung ini ditetapkan dalam jumlah tertentu untuk satu bulan dan tidak dipengaruhi oleh banyak atau sedikitnya jumlah produksi pada bulan yang bersangkutan. Selama tahun 2020, yaitu pada bulan Mei tahun 2020 dan bulan September tahun 2020. Berikut rincian gaji karyawan bulan Mei tahun 2020 dan bulan Februari tahun 2020. Kemudian ada rincian pada bulan Maret tahun 2020 juga. Ada juga biaya pemeliharaan gedung. Besarnya ini pemeliharaan gedung pada Januari sampai April itu 100.000. Terus tiap bulan itu ditambah dengan 500 per JKTKL. Untuk bulan Mei itu sampai Agustus ada 100.000 juga, ditambah setiap bulan itu ditambah 600 per JKTKL. Adapun biaya pemeliharaan alat-alat untuk bulan Januari sampai April 2020, teman-teman bisa dibaca pada slide ini. Ada juga catatan lainnya, yaitu biaya depresiasi gedung, depresiasi alat, dan juga listrik. Ketentuannya sama dengan bulan Januari tahun 2020, yaitu yang pertama ada identifikasi biaya-biaya yang harus dihitung termasuk dalam gaji tenaga kerja tidak langsung atau TKTL. Lalu ada biaya pemeliharaan gedung, biaya pemeliharaan alat, biaya depresiasi gedung, alat, dan listrik. Lalu yang kedua ada juga alokasi dan formula. Yang pertama, gunakan JKTKL atau jam kerja tenaga kerja langsung sebagai dasar pembagian biaya pemeliharaan dan lainnya jika relevan. Lalu yang B ada juga ikut distribusi persentase alokasi untuk masing-masing subbagian atau departemennya. Lalu yang berikutnya adalah contoh dari tabel perhitungan dan penyelesaian biaya tetap komponen untuk bulan Februari dan juga bulan Maret. Tenaga kerja tidak langsung berdasarkan data gaji tiap bulannya ada departemen sebagiannya, administrasi pabrik. Di bulan Februari ada 215.000 dan di bulan Maret juga ada 215.000. Lalu ada juga biaya bengkel, di bulan Februari ada 225.000 dan di bulan Maret juga ada 225.000. Lalu diesel di bulan Februari mencapai 430.000 dan di bulan Maret juga 430.000. Departemen A di bulan Februari 540.000, di bulan Maret juga 540.000. Ada juga Departemen B sebesar 490.000 di bulan Februari dan di bulan Maret juga 490.000. Selanjutnya yang terakhir ada di Departemen C, di bulan Februari mencapai 175.000, di bulan Maret 175.000, hingga keduanya mempunyai total Rp2.375.000. Lalu ada biaya pemeliharaan gedung, yaitu biaya tetap ditambah biaya variabel per JKTKL dikali total JKTKL dikali alokasi. Distribusi departemen sebagian, alokasi, dan juga Februari. Di departemen pabrik ada 5%, yaitu mencapai Rp19.875. Bengkel mencapai 15%, yaitu Rp59.625. Lalu diesel 15%, Rp59.625. Departemen A ada 25%, yaitu Rp99.375. Departemen B ada 20%, yaitu Rp79.500. Departemen C juga mempunyai 20%, yaitu Rp79.500. Sehingga totalnya menjadi 100% dan Rp397.500. Berikutnya ada tabel pemeliharaan alat. Bisa kalian lihat di sini ya. Selanjutnya ada tabel biaya depresiasi. Bisa kalian juga lihat di sini.
telah menggabungkan seluruh komponen biaya. Berikut adalah rekapitulasi anggaran BPTL untuk Februari dan Maret 2020. Tabel anggaran departemen. Anggaran biaya setiap departemen dapat dihitung dengan menggabungkan alokasi dari masing-masing komponen biaya. Contoh detail untuk Februari seperti ini teman-temannya. Rangkuman BPTL tabelnya seperti ini teman-temannya. BPTL perhitungan penting. Departemen Pembantu Administrasi Pabrik Bengkel Diesel Februari satu gaji TKTL 1.170.000, 2 pemeliharaan gedung 139.125, 3 pemeliharaan alat 464.375, 4 depresiasi 262.500, total biaya 2.035.000. B. Maret 1 pemeliharaan gedung 142.000, pemeliharaan alat 476.000, total Maret 2.035.000. Departemen produksi Departemen A, B, C. A. Februari 1 gaji TKTL 1.205.000, 2 pemeliharaan gedung sama dengan 258.375, 3 pemeliharaan alat 760.750, 4 depresiasi sama dengan 487.500, total biaya 2.711.625. B. Maret pemeliharaan gedung sama dengan 264.000, pemeliharaan alat sama dengan 762.900, total Maret 2.719.400. Tabel schedule pembebanan biaya Departemen Produksi tahun 2024 PT Inovasi Sejati seperti ini teman-temannya. Schedule pembebanan biaya Departemen Produksi tahun 2024 Inovasi Sejati. Schedule pembebanan biaya Departemen pada Produksi tahun 2024 menunjukkan alokasi biaya pabrik tidak langsung untuk produk Titan dan Adifa. 1. Pada triwulan pertama total biaya mencapai 20.700 dengan alokasi dari Departemen A, B, dan C secara terperinci. 2. Pada triwulan 2 total biaya meningkat menjadi 26.300 dengan total Titan dan Adifa masing-masing menerima 12.500 dan 13.800, mencerminkan peningkatan kebutuhan produksi Adifa. 3. Triwulan 3 total biaya naik menjadi 29.200 menunjukkan permintaan yang meningkat untuk kedua produk. 4. Pada triwulan 4 total biaya mencapai 31.500 mungkin karena persiapan akhir tahun atau penambahan kapasitas. Alokasi biaya ini penting evaluasi kinerja produk dan pengendalian biaya, memungkinkan manajemen mengambil keputusan strategis demi efisiensi dan profitabilitas. Schedule pembebanan biaya Departemen Produksi tahun 2024 PT Inovasi Sejati seperti ini ya teman-temannya. Grafik schedule pembebanan biaya Departemen Produksi menunjukkan bagaimana biaya total dan biaya masing-masing Departemen Titan dan Adifa berkembang sepanjang 4 triwulan. Seperti ini tabelnya teman-temannya. Grafik schedule pembebanan biaya Departemen Produksi. 1. Total biaya total meningkat secara konsisten dari triwulan 1 hingga triwulan 4. Pada triwulan 1 total biaya sebesar 22.700 dan mencapai 31.500. Pada triwulan 4 kenaikan ini mencerminkan peningkatan pengeluaran keseluruhan dalam Departemen Produksi. 2. Titan biaya Departemen
mengalami peningkatan dari 9.500.000 di triwulan 1 menjadi 13.800.000 di triwulan 4. Kenaikan biaya terbesar terlihat pada triwulan 2 dengan lonjakan signifikan dari triwulan 1 ke triwulan 2. Lalu kenaikannya lebih bertahap pada triwulan berikutnya. 3. Adifa juga menunjukkan peningkatan yang stabil dari 13.200.000 pada triwulan 1 menjadi 17.700.000 pada triwulan 4. Peningkatan terbesar terjadi antara triwulan 2 dan triwulan 3 di mana biaya naik sebesar 2.700.000 pada triwulan 4. Biaya kembali meningkat tapi tidak sebesar kenaikan sebelumnya. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyimak video kami. Semoga materi yang kami sampaikan kali ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.